Mau ditanya, ada yang mau disampaikan, Kak? Ada yang mau disampaikan kali? Kali ngomong kali. Madep depan kali. Kali Ratnanya mana? Kali itu konten Ada yang mau apa? disampaikan, Kak? Ngomong dikit kali. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Bapak Lagi Prakoso. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya untuk menghibur. Biar viral. Tidak ada. Kapok nih. Saya menyesali semua kejadian tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dan saya akan membuat video yang lebih positif lagi ke depannya. Sekarang di penjara. Oke. Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Mas. Apaan tuh? Silakan, Pak Fadil. Terima kasih Pak Kabid Humas. Kemudian rekan-rekan, ini menginjak kasus yang kedua. Press conference yang kami sampaikan terkait dengan pengungkapan yang juga dilakukan oleh jajaran Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tadi sebagaimana rekan-rekan sudah saksikan bersama bahwa kami dari jajaran Subdit Cyber Subdit Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki ya dengan inisial nama GMP ya terkait dengan postingan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan yang cukup viral beberapa waktu yang lalu di media sosial. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian pada tanggal 22 April yang lalu dari jajaran Subdit Cyber telah melakukan penangkapan di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, daerah Setu, Kabupaten Bekasi, terhadap seseorang yang berinisial GMP yang diduga telah melakukan persangkaan pasal tindak pidana, yaitu dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya itu menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Dan atau barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi kami sampaikan rekan-rekan, kira-kira berapa waktu yang lalu telah viral adanya sebuah akun yang telah menyebarluaskan sebuah video di mana seorang laki-laki sedang berbincang dengan seorang anak kecil
ya dengan seorang anak kecil. Kemudian dalam video tersebut mereka menanyakan tentang si laki-laki ini menanyakan tentang hewan apa yang bisa mengaji dan lain sebagainya. Kemudian sampai ada jawaban ataupun sampai ada jawaban sendiri dari si laki-laki ini yang menjelaskan bahwa hewan tersebut adalah serigala, tapi kemudian diplesetkan dengan menggunakan AU, kemudian dan itu telah dianggap disangkakan telah menghina karena mengucapkan kalimat ta'awuz kalau dalam agama Islam, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berita ini dan video ini cukup viral dan mendapatkan komplain karena telah dianggap menyinggung salah satu agama, di mana masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, karena dianggap telah menghina ucapan karena menggunakan kata ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim ini yang dihubungkan dengan salah satu hewan ataupun binatang. Kemudian dari setelah pelaksanaan patroli siber dan ditemukan akun video ini, dari jajaran Subdit Siber kemudian melakukan upaya paksa penangkapan kepada saudara GNP, dan kemudian setelah dilakukan penangkapan ternyata diketahui bahwa saudara GNP inilah yang membuat dan menguasai akun TikTok dengan nama @galihlos3. Kemudian si saudara GNP ini juga telah mengakui dan secara sadar bahwa dirinya telah membuat konten video dengan memplesetkan dan menyamakan kalimat ta'awuz dengan suara hewan serigala. Kemudian juga si tersangka ini membuat konten video ini dilakukan pada tanggal 17 April 2024 di wilayah Mustika Jaya di Kota Bekasi. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan, setelah akhirnya melakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut dari rekan-rekan penyidik di Subdit Siber, sehingga akhirnya kami sepakat bahwa si tersangka ini dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan kemudian pada saat ini dilakukan penahanan oleh Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kemudian kami sampaikan terkait dengan persangkaan pasal yang dikenakan. Persangkaan pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transformasi elektronik. Dan hingga saat ini saudara Galih masih dalam proses penyidikan, dan para penyidik sedang melakukan berusaha secara cepat dan segera untuk segera melengkapi berkas, dan setelah berkas lengkap nanti akan segera kita lakukan pengiriman ke pihak jaksa penuntut umum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Baik, terima kasih Pak Wadir. Ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan? Silakan Mas. Mengapa bikin konten yang seperti itu? Karena ingin menghibur. Dalam beberapa kontennya memang disebutkan kalau dilihat memang menghibur, tapi ada alasan tersendiri nggak sih kenapa si pelaku ini membuat konten yang pada akhirnya menistakan agama gitu? Apakah dia kehabisan ide atau segala macamnya gitu di sini? Untuk sementara belum ada motif lain dari si pelaku dalam rangka membuat video di akun TikTok yang bersangkutan ini. Jadi memang murni benar-benar dilakukan untuk menghibur, ya, untuk menghibur netizen yang melihat ke akun TikToknya ini, dan dia hanya berusaha biar bisa di-endorse. Tapi ternyata dia tidak berpikir terlalu panjang, sehingga akhirnya membuat suatu video yang mengarah kepada adanya dugaan penistaan agama. Oke. Ada lagi, rekan? Silakan, Mas.
Ya. Ini kan berdasarkan laporan aduan masyarakat ya. Nah, kalau tidak salah Pak ya. Masih terakhir, dugaan penistaan agama ini berdasarkan laporan masyarakat atau pembuatan RP ini Pak. Adakah aduan lain terkait prank yang selama ini konten dia buat Pak? Karena yang lebih membahayakan itu konten prank terhadap orang lain itu Pak. Apakah ada aduan lain? Itu aja Pak, makasih. Jadi perlu kami sampaikan untuk RP yang kita terapkan dalam penanganan kasus saudara GMP ini adalah itu merupakan LP dari LP model A, ya, jadi dari anggota polisi yang membuatnya. Karena setelah dari patroli siber yang dilakukan oleh anggota siber, ternyata ditemukan adanya video yang bernuansa penistaan agama dan bernuansa sara, sehingga akhirnya kita lakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk sementara belum ada mas laporan-laporan yang terkait dengan prank ataupun hal lain sebagainya yang terkait dengan unsur sara. Oke. Ya, masih dulu topik. Kalau izin Raffi dari Ofizon, mau tanya Pak, selama pemeriksaan berlangsung apakah akun Gayus ini diblokir atau seperti apa Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jelaskan untuk akun TikTok yang digunakan oleh Bali yang merupakan media untuk mentransmisikan konten terkait dengan agama sebenarnya diamankan dalam status quo, jadi tidak bisa digunakan oleh pihak luar ataupun pihak lain. Jadi akun tersebut akan kami buka pendalaman dan akan kami jadikan barang bukti untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Demikian. Mas Thomas, silakan. Ya, Bapak izin tanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi kan dibilang motifnya dia melakukan atau membuat video semacam itu kan untuk menghibur dan juga endorse untuk mendapatkan endorse. Nah, boleh tahu nggak Pak sampai sejauh ini kan itu udah lebih dari 1 juta penonton di TikTok. Nah, apakah ada endorse yang didapatkan? Mungkin dari satu video itu doang atau dari keseluruhan itu dia udah dapat berapa endorse? Nominalnya berapa dan udah dipakai untuk apa? Nah, yang berikutnya konten serupa Gali ini kalau bisa dilihat di media sosial tampaknya nggak cuma dia doang yang sudah melakukan, bahkan dari yang dia lakukan sendiri aja udah sampai 1 juta orang lebih yang menonton. Mungkin bisa barangkali ada yang terinspirasi jadinya atau ingin membuat konten serupa gitu karena mendapatkan viral yang cepat gitu. Nah, boleh nggak Pak kayak imbauannya gitu untuk agar nggak ada lagi konten creator lain yang membuat konten serupa yang merugikan dan bahkan bisa membahayakan orang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Thomas. Jadi sebelum kami sampaikan terkait dengan endorse, hingga saat ini kita masih terus melakukan proses pemeriksaan kepada saudara GMP ini terkait mungkin dengan sudah beberapa endorse yang didapatkan, tapi sampai sejauh ini belum ada ya. Belum ada, tapi nanti kalau ada nanti akan kita update kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian juga benar tadi disampaikan pada kesempatan ini kami juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat ya, karena memang hampir sekitar 80% dari masyarakat Indonesia itu semuanya sudah menggunakan alat elektronik, baik itu berupa handphone, komputer, kemudian juga iPad dan lain sebagainya, yang mana itu sifatnya semuanya sudah menggunakan internet, sehingga apa yang kita kirimkan, apa yang video yang kita share itu dalam waktu seketika juga akan bisa dilihat, ditonton dan juga diperdengarkan oleh masyarakat lainnya, baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Nah, makanya kami di sini memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar kita lebih dewasa dan kita lebih bijak dalam bermedia sosial, sehingga kita tidak sampai harus berurusan dengan masalah hukum ya, karena memang penerapan pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini cukup jelas, sehingga itu pasti juga sangat akan bisa menjadi sarana kontrol
agar jangan sampai terjadi unggahan-unggahan ataupun video-video yang sifatnya itu bisa menjadi provokasi, bisa itu menimbulkan kebencian dan hal lainnya yang itu merugikan sendiri, baik kepada diri kita sendiri maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi mari kita buat konten-konten video, silakan. Kreativitas dan hal-hal yang bermanfaat dan hal yang positif tentu harus kita kerjakan, tapi tolong juga dengan kita batasi, itu harus mengajarkan tentang ajaran-ajaran kebaikan. Jadi tidak menghasut ataupun tidak memprovokasi, dan itu tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan lainnya yang itu dapat membahayakan. Kemudian juga kita gunakan media sosial ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang edukatif, sehingga itu dapat semakin meningkatkan kualitas hidup kita, baik dari kualitas perekonomian, kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Sehingga apabila masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial ini, nanti yang lebih dapat kita ambil manfaatnya adalah hal-hal yang positif. Hal-hal negatif dapat semakin kita reduksi, dapat kita kurangi, dan itu tentu saja semakin lebih baik buat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di negara kita, di negara Indonesia. Mungkin itu